Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian kali ini kita akan bahas tentang penyakit hati yang lain yang tidak kalah berbahaya dari penyakit riya, yaitu penyakit al-ujub. Ujub ya. Ujub dan riya sama-sama lawan daripada keikhlasan. Kalau orang riya atau orang ujub berarti dia tidak ikhlas. Kemudian ujub dan riya sama-sama menggugurkan pahala, dan ujub dan riya sama-sama merupakan syirik kecil, dan ujub dan riya sama-sama menyebabkan masuk neraka jahanam ya. Oleh karenanya sebagaimana kita berusaha lari daripada riya ya, kita juga harus lari daripada ujub ya. Karena sebagian orang bisa selamat daripada riya, tapi dia terjatuh pada ujub. Dia bangga merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain misalnya, dan yang lain halnya. Sebagian orang selamat daripada ujub, tapi dia terjerumus dalam riya. Sejogjanya kita berusaha terhindar daripada kedua-duanya. Tapi kita akan jelaskan mana ujub. Secara bahasa, apa yang dimaksud dengan ujub? Ujub kalau kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, dia hampir-hampir maknanya mirip dengan al-kibar, dengan kesombongan. Ini secara bahasa, yaitu yang menunjukkan tarofu, menunjukkan suatu ketinggian, ya, itu merasa tinggi dalam dirinya, ya. Adapun secara istilah maka dikatakan oleh Al-Jurjani, al-ujbu huwa ibaratun an tasawwur istiqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Yaitu ujub adalah seorang, dia merasa berhak untuk mendapatkan suatu kedudukan, padahal dia tidak berhak mendapatkan kedudukan tersebut. Itu namanya ujub. Dia merasa dia harusnya tinggi, padahal sebenarnya dia tidak tinggi. Padahal dia tidak tinggi. Al-Ghazali berkata, al-ujub huwa isti'dhamun ni'mah wa rukun ilaiha ma'a nisyani idhafatiha ilal mun'im. Al-ujub yaitu menganggap hebat nikmat yang ada pada dirinya dan merasa tenang dengan nikmat tersebut, sementara dia lupa untuk menyandarkannya kepada al-mun'im, itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia karunia atau kenikmatan tersebut. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan makna ujub. Ujub yaitu intinya adalah engkau merasa bahwasanya keberhasilanmu adalah sebab dirimu, yaitu bukan hanya semata-mata Allah yang buat kau berhasil, tapi karena kelebihan yang kau miliki juga membantumu untuk membuatmu berhasil. Dari sinilah kemudian Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ar-riya min babil isyraqi bil khalq wal ujbu min babil isyraqi bin nafs. Riya yaitu kita mensekutukan Allah dengan selain Allah, yaitu kita mengharap dipuji oleh Allah, mengharap pahala dari Allah. Riya sekaligus kita mengharap pujian dari manusia. Ya, di situ kita meletakkan sumber pengharapan kita kepada dua, kepada Allah dan kepada makhluk. Makanya kita menampakkan amalan soleh kita agar dipuji oleh orang. Di sinilah kita melakukan syirik, mensekutukan Allah dengan manusia, entah dengan pejabat, entah dengan siapa yang kita harapkan ujiannya, kita berharap pengakuannya. Jadi riya adalah mensekutukan Allah dengan orang lain yang kita harapkan pujiannya. Adapun ujub adalah kita mensekutukan Allah dengan diri kita, ya. Seakan-akan keberhasilan yang kita peroleh ini, misalnya seseorang kaya raya, dia kaya raya kemudian mengatakan, saya kaya karena saya banyak pengalaman, karena saya cerdas. Nah, ketika itu dia seakan-akan meletakkan posisi dia kerjasama dengan Allah yang membuat dia berhasil. Disinilah nilai ujub. Disinilah kita katakan ujub adalah syirik kecil. Kenapa? Karena dia menyandingkan dirinya sendiri dengan kelebihan yang dia miliki, dengan kecerdasan, dengan pengalaman, sehingga membuat dia berhasil. Padahal kita tahu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala. Benar kita berusaha adalah sebab, tapi itu bukan menentukan akibat. Yang menentukan akibat keberhasilan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti saya katakan ya, bahwasanya betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, namun hidupnya tidak senikmat kita. Betapa banyak orang yang punya pengalaman luar biasa, bahkan bekerja di berbagai macam perusahaan, tapi dia tidak merasakan kenikmatan seperti kita. Yang mungkin kita tidak lebih cerdas daripada dia, dan kita tidak lebih banyak pengalaman dari dia. Nah, dari sini kita sadar bahwasanya benar kecerdasan, pengalaman merupakan sebab keberhasilan, tapi dia tidak mesti berbanding lurus ya. Yang menentukan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub juga berkaitan dengan masalah agama ya, jangan sampai kita tatkala kita berhasil dalam berdakwah, kemudian kita menyandarkan karena kita yang pintar, karena kita yang pandai mengkoordinir, enggak. Yang membuat dakwah berhasil, yang buka hati manusia untuk bisa menerima dakwah Allah semata ya. Jadi ujub itu bisa dalam masalah dunia, bisa dalam masalah perkara agama ya. Oleh karena terkadang kita dengar perkataan sebagian orang, sayalah yang dulu yang pertama kali membabat alang atau membuka jalan untuk dakwah.
Kalau bukan karena saya tentunya. Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan ujub ya, seakan-akan dia menggantungkan keberhasilan karena dianya. Di sini dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Ya, dia mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri, dan ini adalah ujub secara istilah ya. Ujub secara istilah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Fal mura'i la yuhaqqiqu qawlahu iyyaka na'bud wal mu'jab la yuhaqqiqu qawlahu wa iyyaka nasta'in." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya orang yang riya, dia tidak mewujudkan firman Allah iyyaka na'bud, hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya, tidak butuh pujian dari yang lain. Adapun orang yang ujub, dia tidak mewujudkan wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in artinya apa? Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kita menyadari bahwasanya segala keberhasilan kita dalam urusan dunia maupun urusan agama semuanya murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa kita punya andil dalam keberhasilan tersebut, maka sungguhnya kita tidak mewujudkan firman Allah wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau mohon pertolongan. Ternyata kita merasa kita juga ikut andil dalam keberhasilan diri kita. Wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.